Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil kasirati thumma salatu ma'assalamin daimin ala rasuli qurasyil khatami wa ala alihi wa ashabil abrari wal haidil maratibal fakhari amma ba'du. Di materi kita kali ini insyaallah Ustaz akan membawakan tema yang berisi tauhid. Sebelum kita masuk ke pembahasan tauhid, kita harus mengenal dulu apa itu pengertian tauhid. Ya, di dalam bahasa Arab, tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan. Adapun menurut istilah, tauhid adalah meyakini akan keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, untuk materi kita akan lebih membahas tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Seorang muslim wajib mengagumi akan keesaan Allah Ta'ala dan bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Adapun kalimat tauhid itu sendiri, maka yang dimaksud ialah la ilaha illallah, yang berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Dari pengertian tauhid, menurut istilah yang telah kita ketahui bersama, maka kita telah mengetahui bahwa tauhid terbagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Pembahasan kita pertama yaitu adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal perbuatannya, seperti mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan bahaya, memberi manfaat, dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya yang merupakan perbuatan-perbuatan khusus bagi Allah, yang dimana perbuatan itu hanya Allah saja yang bisa melakukannya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia maupun jin dan seluruh alam semesta yang telah Dia ciptakan. Seorang muslim hukumnya wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki sekutu dalam rububiyahnya. Mengenai tauhid rububiyah ini, kaum musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meyakini bahwasannya Allah Ta'ala adalah ilah yang berhak disembah. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung? Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka kenapa kamu tidak bertakwa? Masih banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin mengikrarkan tauhid rububiyah ini. Itu dikarenakan tauhid rububiyah merupakan fitrah setiap insan yang telah diciptakan di dunia ini. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anak yang dilahirkan di dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Majusi. Dari hadis ini kita bisa mengambil manfaatnya, bahwasannya setiap anak yang lahir di dalam bumi ini, di muka bumi ini, yang pada asalnya fitrahnya dia itu adalah Islam. Kemudian orang tuanya lah yang mengubah agama mereka. Dengan apa? Dengan orang tuanya mengajak anak-anak ini untuk menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa macam peribadahan yang telah disyariatkan olehnya, seperti salat, zakat, puasa, haji, doa, nazar, sesembelihan, berharap, cemas, takut, memohon, kemudian dan sebagainya, yang termasuk ke dalam jenis-jenis ibadah. Dalam hal-hal tersebut dinamakan tauhid uluhiyah, disebut pula dengan tauhid ibadah. Jadi
intinya tauhid uluhiyah adalah tauhid yang berisikan tentang hal-hal ibadah kepada Allah, cara-cara beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah lewat hal ibadah. Dan tauhid jenis inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, yaitu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Mungkin kalau diterangkan, pada dasarnya ciptaan makhluk di muka bumi ini hanya satu tujuan aslinya, yaitu untuk apa? Untuk menyembah Allah semata, dan tidak ada untuk mensyirikan di luar hal ibadah tersebut. Nah, kemudian jika mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, maka hendaknya juga mengakui tauhid uluhiyah. Jadi ketika seseorang itu meyakini bahwasannya tauhid rububiyah itu, kemudian dia harusnya meyakini bahwasannya tauhid uluhiyah itu juga ada. Dia mengimani tauhid uluhiyah, dia melakukan tauhid uluhiyah. Kemudian para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada umat mereka agar meyakini tauhid uluhiyah. Meyakini di sini dalam artian apa? Melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk peribadahan, ketakwaan, harap, dan tidak beribadah untuk selainnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Mungkin bisa ditulis atau bisa diingatkan bahwasannya dalil ini adalah dalil landasan bahwasannya Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah saja, dan juga dilarang di dalam dalil ini untuk kita mendekatkan diri kepada tagut. Makanya di sini dibilang fajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Tagut itu adalah perbuatan syirik atau cara kita mendekatkan diri kepada berhala-berhala yang kemudian akan disembah gitu. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Syaratnya, pertama, tanpa mentakwil. Yang kedua, tanpa memisalkan atau tamsil. Yang ketiga, menanyakan bagaimananya. Maksudnya takyif, menanyakan tentang bagaimana Allah, rupa Allah. Kemudian, dan meniadakan atau ta'til dari nama dan sifat tersebut. Hal ini pula harus disertai dengan meniadakan kekurangan-kekurangan dan aib-aib yang ditiadakan oleh Allah terhadap dirinya, dan apa yang telah ditiadakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena Allah Ta'ala sesungguhnya maha sempurna dan sangat jauh dari aib ataupun kekurangan. Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa Ia memiliki nama-nama yang husna atau yang baik, dan Ia memerintahkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha waddarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Yang dimana penjelasan tentang dalil ini bahwasannya Allah berfirman dengan ayat ini bahwasannya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi jelas bahwasannya Allah itu mempunyai sifat-sifat yang mulia atau sifat-sifat yang besar. 3 jenis tauhid di atas wajib diketahui oleh setiap muslim dengan segala ubudiyah kita kepada Allah, wajib dengan ketiga tauhid itu semua, karena tauhid adalah pondasi keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala
sehingga hendaklah kita senantiasa menjaga kemurnian tauhid kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dari apa saja yang dapat merusak tauhid kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.